Di luar gelap dan deru angin bisa terdengar dari dalam celah. Retakan itu seperti dunia sendiri, dan raungan dari luar adalah satu-satunya suara di dunia. Kekuatan hisap datang dari jurang. Wang Lin duduk di dalam celah, menatap kegelapan. Dia tampaknya telah menyatu dengan kegelapan. Yang tersisa hanyalah kilat sesekali yang melintas di matanya yang menerangi retakan. Terjebak di sini menyebabkan rasa kesepian muncul. Satu-satunya hal yang menemaninya adalah kenangan kultivasinya selama 800 tahun. Orang yang kesepian selalu mengingat setiap orang yang muncul dalam hidup mereka. Kesendirian Wang Lin semakin dalam saat dia mengingat masa lalu. Gumaman datang dari Wang Lin, aku ingin tahu apakah ada yang membersihkan makam ayah dan ibu. Sebuah bola putih kecil melayang di depan Wang Lin. Cahaya ini sangat lemah, sehingga tidak bisa menerangi apapun dalam kegelapan. Namun ada kehangatan yang datang dari bola putih. Kehangatan memasuki hatinya. Itu mengisi kesepian Wang Lin. Selalu ada sosok samar di dalam bola kecil yang menemani Wang Lin. Bahkan jika langit bumi hancur, itu akan selalu ada untuk Wang Lin selama berabad-abad. Bahkan dalam reinkarnasi itu akan menemaninya. Bagian dalam celah itu dingin. Namun dengan adanya bola putih, kehangatan di hati Wang Lin memenuhi tubuhnya dan tampak abadi. Wang Lin yang telah menyatu dengan kegelapan, menangkap bola putih itu. Bola putih itu berkedip dan memancarkan cahaya lembut. Ini membuat Wang Lin mengalami perasaan bahagia yang telah lama hilang. Kebahagiaan semua orang berbeda. Kebahagiaanku adalah untuk menemani orang tua dan Wan Er. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kepahitan. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam jurang maut ini, ada seorang pria yang berjuang melawan nasib dan kesepian di dalam hatinya. Wang Lin telah duduk selama 3 tahun. Bukannya dia tidak ingin pergi, tetapi kekuatan hisap di luar mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Lebih dari 2 tahun yang lalu, saat Wang Lin memeriksa kekayaan, pengisapan dari jurang meningkat dengan hebat. Sekarang, lebih dari setengah retakan dipengaruhi oleh gaya isap. Mantra penjaga surgawi awalnya memberinya kesempatan 60% untuk pergi, tetapi dengan peningkatan kekuatan hisap, segera turun menjadi 20%. Wang Lin tidak kehilangan harapan tetapi dengan tenang menunggu 2 tahun ke depan. Setelah kultivasinya mencapai tahap ascenden, perkembangannya melambat. Bagaimanapun tahap ascenden adalah puncak dari langkah pertama. Bakat Wang Lin sangat biasa. Jika bukan karena tekadnya dan beberapa pengalaman khusus, akan sangat sulit baginya untuk mencapai titik ini. Ascenden tahap pertengahan, ascenden tahap akhir dan ascenden tahap puncak adalah yang menghalangi banyak kultivator dan menghabiskan nyawa banyak orang. Itu adalah 3 gunung yang menghalangi jalur Wang Lin. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin menggunakan hati yang tenang untuk perlahan memahami apa yang ada di dalam kekayaan. Hanya ada satu taktik pedang di dalam kekayaan, hanya satu. Heaven Chop. Suatu hari setelah 2 tahun, Wang Lin menarik akal ilahi dari kekayaan. Kekayaan benar-benar menghilang seolah-olah ia telah menyelesaikan tujuan seumur hidup untuk mewariskan warisannya dan kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya hal yang tersisa di hati Wang Lin adalah sentimen mengejutkan yang telah dia pahami selama 2 tahun. Setelah itu, hal yang menunggu Wang Lin adalah kesunyian yang tak ada habisnya. Dia menghabiskan setiap hari duduk dalam posisi lotus dan melihat dengan tenang pada kegelapan di luar. Suara dari isap meraung di telinganya sementara dia melihat kegelapan dan duduk di sana tanpa bergerak. Desahan lembut datang dari tas Wang Lin. Tas terbuka sendiri dan sebuah gulungan melayang keluar. Gulungan itu terbuka di udara. Sosok wanita perlahan muncul di dalam gulungan. Wang Lin tidak melihat gulungan itu, bahkan tidak ada bekas kejutan di wajahnya. Ada ketenangan tak berujung di wajahnya. Sesaat sebelum gulungan itu muncul, dia menutup telapak tangannya dan bola putih kecil memasuki tubuhnya. Turun. Dia tidak bisa melihat sisi depan wanita itu, tapi suaranya perlahan menyebar. Suaranya seperti kabut saat bergema di celah. Wang Lin tidak berbicara. Jarinya membentuk pedang dan mengayun ke bawah. Tindakan ini sangat sederhana, tetapi tubuh Wang Lin berada dalam kondisi mental yang misterius. Setelah ayunan sederhana itu, gulungan segera ditutup dan tidak ada lagi suara datang dari dalamnya. Wang Lin menarik jarinya. Setelah melihat gulungan itu, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam tasnya. Selama 3 tahun ini, wanita di dalam gulungan itu telah muncul sebanyak 4 kali. Setiap kali dia muncul, dia memberikan panggilan yang tidak jelas ini. Wang Lin tidak ingin tahu tentang apa yang ada di dasar lubang. Ketenangannya tidak pernah hilang. Dia bahkan tidak memeriksa susunan transfer misterius di bawahnya untuk kedua kalinya. Sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup, rasa ingin tahu adalah hal paling mematikan yang bisa melenyapkan semua keberadaan. Wang Lin sedang menunggu hari ketika kekuatan isap di luar celah melemah. Itu bukan aturan hisap di lubang ini. Jika pengisapan tiba-tiba bisa meningkat 2 tahun lalu, maka pengisapannya juga bisa tiba-tiba berkurang dalam beberapa tahun. Dia hanya perlu menunggu. Suara serak muncul di sebelah Wang Lin. Dia menundukkan kepalanya dan matanya menyala. Di sebelahnya ada katak biru seukuran telapak tangan. Ini adalah katak guntur. 1 tahun yang lalu, katak guntur terbangun, jadi tubuhnya sekarang sangat besar. Katak guntur bisa merasakan perubahan Wang Lin. Setelah terbangun,
ia menolak untuk kembali ke tas dan hanya tinggal di sebelah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba menembakkan sambaran petir dari jarinya ke arah katak guntur. Katak guntur membuka matanya dan lidahnya menjulur dan menarik kilat ke dalam mulutnya. Suara gemuruh datang dari perut katak dan itu mengungkapkan ekspresi yang nyaman. Wang Lin menutup matanya dan membenamkan dirinya di daunnya. Ada dua bagian di daunnya. Yang pertama adalah sungai neraka dan yang kedua membentuk jiwa sungai neraka. Namun apa yang disebut jiwa dari sungai neraka hanyalah jutaan fragmen jiwa dari bendera jiwa yang terkondensasi bersama. Itu masih tidak ada niat membunuh. Meskipun hantu surgawi memiliki kekejaman, itu tidak cukup baginya untuk menjadi jiwa bagi sungai neraka. Ini karena itu hanya ganas tetapi tidak memiliki niat membunuh. Jiwa yang benar untuk sungai di bawah bukanlah jenis yang kuat. Paling sering itu adalah jiwa sederhana dan lemah yang mengandung paling banyak keganasan dan niat membunuh. Wang Lin merenung. Jika aku bisa meninggalkan tempat ini, aku harus berkunjung ke dunia fana untuk mengekstraksi keganasan dan membunuh niat untuk memurnikan jiwaku sendiri untuk sungai neraka. Wang Lin membuka matanya. Dia melihat keluar celah dan perlahan mengulurkan tangan. Ujung jarinya perlahan-lahan menjangkau garis pemisah di dalam celah itu. Meskipun garis pemisah ini masih berada di dalam gua, saat ujung jarinya melewati garis, dia bisa merasakan rasa sakit dari tubuhnya ditarik. Riak mulai muncul di kulitnya, dan bahkan kukunya terasa seperti ditarik. Aku telah terjebak di sini, tapi ini memberi saya kesempatan untuk memahami kekuatan langit dan bumi, kesempatan untuk mencapai langkah ketiga di daoku. Meskipun mata Wang Lin tenang, ada sedikit kedinginan di dalamnya. Tapi sebelum ini, aku harus sepenuhnya menghilangkan masalah di tubuhku. Wang Lin menarik tangannya. Tangan ini mati rasa dan itu kehilangan perasaan di dalamnya. Untuk amannya, dia telah menyimpan semua seni pembantaian surgawi di dalam boneka. Seni pembantaian surgawi adalah mantra yang sangat penting bagi Wang Lin. Dia hanya menyerah setelah berjuang dengan keputusan untuk waktu yang lama. Sebelumnya, saat dia melatih seni pembantaian surgawi, Wang Lin mendapatkan hati pembantaian. Pada awalnya hati pembantaian tidak berubah bahkan saat Wang Lin memberikan semua energi pembantaian kepada boneka. Namun setelah 3 tahun, Wang Lin merasa bahwa hati pembantaian telah berubah. Perubahan semacam ini akan membuat Wang Lin menjadi gila, seperti saat dia menyerap semua buah kenaikan surgawi. Itu bahkan akan memberinya dorongan untuk segera mengambil kembali semua energi pembantaian. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengungkapkan tatapan tegas dan mengambil langkah melewati garis pemisah. Kekuatan hisap yang kuat merobek tubuh Wang Lin untuk menyeretnya keluar dari celah. Wang Lin mengaktifkan energi celestial di dalam tubuhnya dan perlahan-lahan duduk. Sambil menahan kekuatan hisap, dia perlahan merasakan perubahan kekuatan hisap. Ada energi dingin di dalam kekuatan hisap yang memasuki tubuhnya. Dingin ini tidak kuat dan dapat disebarkan dengan energi celestial. Setelah duduk di sana selama beberapa hari, Wang Lin mengambil langkah lain. Kali ini dia berada pada posisi di mana pengisapannya bahkan lebih besar. Semua darah di tubuhnya melambat seolah akan ditarik keluar dari tubuhnya. Masih belum cukup. Mata Wang Lin berbinar. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengisi ruang di sebelah pintu masuk jurang. Mereka tidak berani mendekat, karena daya isapnya terlalu kuat. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan tersedot. Di antara kawanan nyamuk ini ada seekor binatang buas yang mengeluarkan cahaya ungu yang kejam. Dimanapun ia terbang, nyamuk-nyamuk lain membuat jalan, dan itu bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk lain bergetar hanya dengan teriakan. Namun nyamuk ungu ini memiliki ekspresi cemas saat berkeliaran di sekitar pintu masuk lubang selama 3 tahun. Ada beberapa contoh di mana ia ingin masuk ke dalam lubang. Tetapi setelah melihat teman-temannya, ia berhenti. Teriakan akan keluar dari mulutnya dan bergema di sekitar daerah itu, seperti seseorang yang terpisah dari keluarga. Hisapan kuat dari luar menarik tubuh Wang Lin. Pembukaan celah itu seperti mulut binatang buas yang ingin melahap Wang Lin. Wang Lin duduk selama 7 hari. Selama 7 hari ini ia terbiasa dengan tingkat pengisapan di tempat ini. Pada hari ini dia membuka matanya dan mengambil langkah lain. Dia melangkah langsung ke area dalam jarak 10 kaki dari celah. Hisapan yang kuat mengelilinginya. Ekspresi Wang Lin suram saat dia perlahan duduk. Dia menyesuaikan diri untuk menahan hisapan. Aliran darah di tubuhnya hampir berhenti. Jika bukan karena energi celestial di dalam dirinya, banyak bagian tubuhnya akan terluka sekarang. Masih belum cukup. Wang Lin merenung sejenak sebelum menghentikan energi celestial di dalam tubuhnya. Begitu dia melakukannya, dia ditarik keluar dari celah. Pada saat tubuhnya tiba di tepi celah, Wang Lin mengeluarkan 7 pedang dan membentuk formasi. Semua 7 pedang menusuk tanah di sekitar Wang Lin. Helai petir menghubungkan 7 pedang dan menahan Wang Lin di tempatnya. Jumlah petir di antara pedang meningkat sampai membentuk jaring yang melilit Wang Lin. Wang Lin perlahan duduk di dalam formasi pedang 7 bintang. Dia sudah duduk di tepi celah.
Aura dingin memenuhi area itu dan siulan keras kekuatan hisap bergema di telinganya. Jiwa asal Wan Lin sudah dicengkeram oleh kekuatan isap dan tampaknya menunjukkan tanda-tanda tersedot keluar. Namun pada saat ini penghalang yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, menjebak jiwa asalnya di dalam tubuhnya. Selain dari jiwa asalnya ditarik, bahkan niat pembantaian tampaknya mengembun dan secara bertahap ditarik keluar. Niat pembantaian ini datang dari hati pembantaian. Itu terbentuk menjadi sinar merah dan bisa dilihat di bawah kulit Wang Lin. Setelah waktu yang lama, mata Wang Lin menyala dan dia bergerak maju 3 kaki. Bahkan 7 pedang bergerak bersamanya. Kekuatan isap meningkat sekali lagi dan garis merah lain muncul di bawah kulit Wang Lin. Kekuatan bagian yang kuat mengelilingi 7 pedang Wang Lin, menyebabkannya mengeluarkan semburan himne pedang. Roh-roh di dalam pedang keluar dan bergabung bersama. Itu tidak tinggal dalam satu bentuk tetapi terus-menerus berubah bentuk untuk menahan gaya isap. Selain itu petir yang menghubungkan 7 pedang berderak saat pedang terhubung lebih dekat bersama. 7 pedang itu tampaknya telah menyatu dengan tanah saat mereka bergerak maju. Saat Wang Lin bergerak maju, semakin banyak garis merah muncul di bawah kulitnya. Mereka menjadi padat dan muncul di mana-mana, membuat seluruh tubuhnya merah. Ada begitu banyak garis merah sehingga jika seseorang menghitung semuanya, akan ada 1 juta, persis sama dengan jumlah energi pembantaian. Garis merah di bawah kulit Wang Lin melintas, tetapi pikirannya tenang dan dia menarik napas dalam. Pada saat ini dia mencapai tepi celah, tetapi itu masih belum cukup untuk memaksa niat pembantaian keluar dari tubuhnya. Melihat dunia kegelapan di luar celah, Wang Lin menatapnya. Cahaya ini memungkinkannya untuk melihat 200 kaki ke bawah ke batu yang mencuat dari dinding. Arai transfer kuno ada di batu ini. Setelah menghitung sebentar, Wang Lin melompat keluar dari celah. Sosoknya bergerak menuju batu besar yang berjarak 200 kaki. Formasi pedang 7 bintang mengikuti Wang Lin keluar dari celah. Kekuatan hisap yang kuat dari dasar jurang segera meningkat. Kekuatan ini lebih kuat dan dalam sekejap beberapa garis merah ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Saat garis merah meninggalkan tubuh Wang Lin, itu mulai bergoyang seolah-olah mereka sedang berjuang. Namun itu semua berubah menjadi gas merah dan menghilang ke dasar lubang. Pada saat yang sama formasi 7 pedang berputar cepat di sekitar Wang Lin. Kecepatan putaran mencapai kecepatan ekstrim, menciptakan pusaran yang kuat. Pusaran itu menciptakan kekuatan pendorong dan kekuatan itu menjadi semakin kuat. Wang Lin masih di dalam formasi pedang, mengambil langkah ke arah batu besar. Dia fokus dan tidak ingin terganggu. Jika dia membuat satu kesalahan, dia akan tersedot ke lubang yang dalam. Daerah sekitarnya memiliki aura yang padat, dingin dan kekuatan isap bahkan lebih menakjubkan. Kecepatan pembentukan formasi 7 bintang telah mencapai batas tertentu, tetapi kekuatan yang dihasilkannya tidak cukup untuk menahan hisapan. Tubuh Wang Lin ditarik ke bawah bersama dengan formasi pedang. Pada saat ini mata Wang Lin menyala dan sosok hitam muncul di bawah kakinya. Sosok ini sepertinya terkait erat dengan Wang Lin dan mulai bergumam dan membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap sosok itu menciptakan tornado yang cukup kuat untuk menghentikan gaya isap sesaat. Itu membawa Wang Lin dan formasi pedang menuju batu besar. Setelah menginjak batu besar, Wang Lin menghela napas lega. Kombinasi formasi pedang dan boneka bisa menahan kekuatan isap, tetapi tidak untuk jangka waktu yang lama. Wang Lin duduk di atas batu. Dia tidak punya waktu untuk mempelajari arai transfer di atas batu, jadi dia fokus pada memaksa garis merah keluar dari tubuhnya. Matanya menyala dan dia melambaikan tangannya. Tornado menghilang ke boneka yang bersembunyi di bawah bayangan Wang Lin. 7 pedang berputar cepat di sekitar Wang Lin setelah tornado menghilang. Tanpa tornado, Wang Lin sekali lagi merasakan kekuatan isap yang luar biasa. Dia mengepalkan giginya dan pembuluh darah di wajahnya menggembung. Dia tampak agak garang saat ini. Bahkan lebih banyak garis merah di tubuhnya ditarik keluar. Itu tampak memiliki kecerdasan saat mereka berjuang, tetapi pada akhirnya mereka semua ditarik keluar dari tubuh Wang Lin. Semua garis merah ini meledak menjadi kabut merah dan menghilang. Seolah-olah Wang Lin menumbuhkan bulu merah, karena banyak garis merah yang menggeliat ditarik sebagian dari tubuhnya. Adegan ini sangat aneh. Saat garis merah ditarik, kabut merah di depan Wang Lin tidak pernah berhenti muncul. Pada saat satu awan kabut merah ditarik, yang lain akan muncul. Ini berulang-ulang. Setelah beberapa saat, kulit Wang Lin tidak lagi merah dan sedikit demi sedikit menunjukkan warna kulit. Wang Lin menghela napas dan membuka matanya. Boneka itu muncul dari bayangnya dan sekali lagi menciptakan tornado, lalu membawanya kembali ke celah. Setelah berjuang untuk memasuki celah, Wang Lin tiba di suatu tempat di dalam celah tanpa kekuatan hisap. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Lin harus melawan kekuatan isap, memanipulasi formasi pedang 7 bintang, memaksa garis merah keluar dari tubuhnya, dan juga siklus energi celestial di dalam tubuhnya untuk menstabilkan dirinya. Melakukan semua ini sekaligus membuat Wang Lin sangat lelah. Dia tahu bahwa dia mungkin membuat kesalahan dan menghukum dirinya sendiri jika dia melanjutkan. Jadi dia memutuskan untuk beristirahat dulu, dan begitu dia pulih, dia akan melanjutkan. Setelah menyesuaikan diri sebentar,
mata Wang Lin berbinar. Dia mengendalikan formasi 7 pedang dan berjalan keluar dari celah sekali lagi. Ini berlanjut selama beberapa bulan. Pada hari ini Wang Lin telah terperangkap selama 4 tahun. Dia duduk di atas batu besar di lubang, dan di bawah kulit di tangan kanannya ada garis merah. Garis ini bergetar di bawah gaya isap. Tampak mengeluarkan tangisan yang tidak mau karena ditarik keluar melalui ujung jari dan berubah menjadi kabut merah. Ini adalah untaian terakhir dari garis merah di dalam tubuhnya. Saat itu dipaksa keluar, Wang Lin membuka miliknya. Matanya mengungkapkan betapa lelahnya dia, tetapi ada juga kedinginan. Seni pembantaian surgawi. Dia merenung dalam waktu yang lama dan rasa dingin di matanya perlahan menyembunyikan dirinya. Kemudian dia menunduk dan melihat array transfer. Setelah melihat sekali, dia tidak lagi memperhatikannya dan perlahan-lahan merasakan kekuatan hisap di sekitarnya. Hanya setelah berintegrasi dengan gaya hisap dia bisa merasakan perubahan halus di dalam gaya isap. Jika dia ingin belajar tentang kekuatan isap, dia harus membuka kabutnya dan tidak melawannya. Dia harus menjadi transparan sehingga isapannya bisa melewati tubuhnya. Hari demi hari, tahun demi tahun, Wang Lin duduk di sini selama 3 tahun. Formasi pedang 7 bintang tidak lagi berputar dan menusuk ke tanah di sekitarnya. Wang Lin tampaknya telah menjadi satu dengan batu itu. Pada awalnya kekuatan isap bisa menyebabkan dia bergerak sedikit, tetapi secara bertahap seolah-olah Wang Lin menjadi transparan. Kekuatan isap hanya akan melewati tubuhnya. Waktu berlalu dan 3 tahun berlalu. Kekuatan hisap melewati Wang Lin tanpa berhenti dan bergegas ke bagian bawah. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak digerakkan oleh kekuatan isap seperti sebelumnya. Tidak hanya tubuhnya tidak bergerak, tetapi pikirannya juga tidak bergerak sama sekali. Selama 6 tahun terakhir ini, saat Wang Lin duduk dan merasakan kekuatan isap melalui seluruh bagian tubuhnya, ia secara bertahap memasuki kondisi misterius. Dia punya perasaan bahwa dia benar-benar menghilang. Itu karena dia telah menghilang sehingga hisapan tidak berpengaruh sama sekali padanya. Namun kekuatan isap masih tidak bisa melewati jiwa asalnya. Itu karena Wang Lin masih memiliki perasaan tidak lengkap saat berada dalam keadaan misterius ini. Dia bisa membuat daya isap melewati tubuhnya dan menjadikan tubuhnya menjadi satu dengan kekuatan isap. Namun dia tidak bisa melewati jiwa asal dan kesadarannya dan benar-benar menjadi satu dengan kekuatan hisap. Namun Wang Lin tidak terburu-buru. Dia dengan tenang memahami kekuatan isap. Di bawah kondisi misterius ini, dia secara bertahap membiarkan jiwa asalnya membubarkan diri. 5 tahun berlalu dengan cepat. Dia telah terdampar selama 15 tahun. Dia telah duduk di atas batu besar itu selama 11 tahun. Jiwa asalnya masih sepenuhnya tersebar dan sepenuhnya menjadi satu dengan kekuatan hisap. Pada tahun ke-17 sejak Wang Lin terjebak di sini, dia membuka matanya. Matanya menunjukkan jejak keagungan dan dengan tenang menatap kegelapan di hadapannya. Perpaduan pikiranku dan kekuatan pengisapan. Ini tidak akan terjadi jika ada sedikit pun penolakan. Untuk memahami daya isap dan benar-benar berintegrasi dengannya, aku harus menjadi bagian dari daya isap. Begitu aku menjadi kekuatan isap, aku akan menyatu dengan itu. Wang Lin merenung. Dia sudah mempertimbangkan ini bertahun-tahun yang lalu. Kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya melakukannya sangat sulit. Dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjadikan dirinya bagian dari kekuatan hisap. Wang Lin sudah terbiasa dengan suara siulan selama 17 tahun terakhir. Suara siulan adalah suara isap. Wang Lin menghela napas dan menutup matanya. Turun. Suara wanita itu menggema di dalam jiwa asalnya sekali lagi. Wang Lin membuka matanya dan matanya memancarkan kilat. Dia menunduk dan menatap kegelapan di bawahnya. Cahaya di matanya menjadi lebih terang dan lebih terang. Pada saat kecerahan mencapai puncaknya, tiba-tiba hilang. Wang Lin perlahan berdiri setelah tidak bergerak selama 13 tahun dan melangkah maju. Dia tidak menggunakan mantra apapun dengan langkah ini. Dia seperti manusia fana melangkahi tebing dan masuk ke dalam kehampaan. Tubuhnya segera jatuh ke dasar lubang, dan sosoknya dimakan oleh kegelapan. Tubuh Wang Lin jatuh, dan selama ini dia menutup matanya. Saat dia jatuh, itu menjadi lebih dingin. Bahkan ada embun beku di dinding. Wang Lin menutup mata untuk semua ini. Seluruh pikirannya terbenam dalam keadaan misterius itu. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah sepenuhnya menjadi satu dengan kekuatan isap. Bergabung dengan gaya isap, berubah menjadi gaya isap. Pada saat ini jiwa asal Wang Lin merilis ledakan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan isap melewati tubuhnya seperti orang gila dan bergerak melalui jiwa asalnya. Pada saat ini Wang Lin membuka matanya. Meskipun tubuhnya tenggelam, dia menunjukkan senyum tipis. Dia mengambil napas dan pada saat ini tubuhnya berhenti jatuh. Kekuatan isap menembus tubuhnya dan tidak lagi menghalangi dia sama sekali. Seluruh jiwa raganya telah menyatu dengan kekuatan isap. Dia adalah bagian dari kekuatan hisap. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa tidak ada dasar. Hanya ada jurang tak berujung yang tampak seperti bisa melahap semua keberadaan di dunia. Sudah waktunya untuk pergi. Kemampuan ketiga Daoku adalah kekuatan dunia bawah. Wang Lin mulai bangkit. Turun, aku mohon padamu, turun. Untuk pertama kalinya, ada emosi dalam suara wanita itu.